Kita mah hanya copy paste, mencontoh. Intinya dari madhab manapun ulama muqallidnya sama dengan kita. Mekanisme tata cara menetapkan hukum sama. Baik dari Abi Hanifah, ketika ada yang bertanya ke ulama dia dari madhab Abi Hanifah, tanya, teliti Islamnya, teliti baliknya, teliti sama seperti kita. Makanya qawaid kuliah itu qawaid fi umil madhab. Intinya madhab pun yang 4 itu sama istilahnya ke ayat muhkam dan nasakh masuk ke hadis sahih dan hadis mutawatir. Begitu juga nanti pengikutnya nih. Ulama muqallid dari Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, ulama muqallidnya sama ketika menetapkan hukum seperti itu. Harus apa? Harus berhadapan langsung dengan orang yang bersangkutan. Mukallaf. Betul. Jadi tidak bisa kalau dengan tanpa berhadapan langsung dengan orang yang bersangkutan. Namanya bukan fikih, karena fikih itu fahkum bidzohir. Ibarat hakim dengan terdakwa. Kalau terdakwa tidak bisa hadir ke pengadilan, sidang ditunda. Begitu juga fikih. Fikih fahkum bidzohir. Kalau orang mukallafnya ini yang punya masalah tidak berhadapan dengan kita, tidak bisa. Tidak bisa menghukumi sesuatu yang katanya majhul. Sampai itu tidak bisa. Begitu. Itu aturan Islam. Makanya apa? Haram. Kalau ditanya hukum langsung buka kitab. Haram. Itu bukan menetapkan namanya. Menyampaikan. Itu namanya menyampaikan hasil ponisan isbat hukum ulama terdahulu. Kan begitu. Sedangkan kasus si mukallaf belum tahu. Sedangkan kita tidak tahu si mukallaf ini. Dan si mukallaf ini kan tidak berhadapan dengan ulama yang pengarang kitab ini. Begitu. Ibarat hakim. Hakim yang menjabat dari tahun 90 sampai 97. Dia memponis banyak kasus. Berarti kalau sudah ada ponis berarti jelas kasus. Timbul ponis dari mana? Jelas dari kasus. Perkumpulan kasus dari mana? Dari penyelidikan. Dari penyidikan. Dari saksi yang melihat, yang mendengar. Kan begitu. Terus berikut saksi ahli. Kasus jelas, ida wujidah kasus, ya wujidah ponis. Kan begitu. Nah, setelah beres diponis lalu diarsipkan. Ibarat di kitab Fathul Qorib. Nah, hakimnya meninggal contoh. Ada lagi kasus. Pertanyaannya, yang meninggal bisa tidak menghukumi yang hidup? Kan begitu. Berarti tugasnya siapa? Berarti hakim yang hidup di abad sekarang. Begitu. Tinggal apa? Tinggal menyamakan undang-undang yang ada di kitab fikih ini, yang jumlahnya kitab fikih ribuan ini, kita tinggal menyamakan kitab fikih mana yang sama dengan orang kasus ini. Sama kasus orang yang yang datang ke kita. Begitu. Itu namanya menetapkan hukum. Awas, bukan menyampaikan. Jadi di kitab mustalah fikih, wala yajuzu isbatul hukmi bidalil. Tidak boleh menetapkan hukum langsung dari dalil. Dalil ada dua. Ada dalil itu Quran dan hadis, itu dalilnya mujtahid mazhab yang tak. Mujtahid mutlak yang tak. Ada dalil muqallid. Kalau dalil muqallid berarti itu hasil ponisan ulama fakih, ulama mujtahid fatwa, ulama nakil, ulama mujtahid mazhab, ulama mujtahid mutlak itu. Termasuk yang dari kitab. Iya, ini namanya hasil ponisan, hasil penetapan hukum. Kayak seperti kasusnya sholat Jumat kan. Kalau ditakribkan ada mustaudin, kemudian mukimin. Kalau kita kan kadang-kadang mau Jumatan di sana atau khotbah di luar kan seringnya gitu kan. Nah, itu kan kasusnya yang terjadi banyak sekarang kan ustaz-ustaz pada khotbah di luar. Kemudian padahal mah kan katanya kalau menurut ini harus mukimin mustaudin. Nah, itu seperti apa tuh Ustaz? Ya kita kan tadi yaitu tadi. Ketika kita mau memvonis itu harus jelas kasus. Yang sholat di luar itu siapa? Dia domisilinya di mana? Dia punya masjid atau tidak di tempatnya? Kayak karyawan. Iya kan seperti itu. Itu kan kita harus penyelidikan dulu. Nah setelah itu, ketika dia punya masjid contohnya, pertanyaannya dia musafirnya setelah muncul matahari atau sebelum muncul matahari? Kenapa di situ ada pelaturan? Karena Jumat itu kan ada dua versi.
satu mazhab pun Imam Ya, Syafi'i Syafi'i. ada kaul qadim, ada kaul Kalau jadid. jadi, Kalau menurut kaul jadid, musafir ba'da manapun, ulama muqallidnya sama dengan kita.